Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Afrilianti dengan NIM 112510-352. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah berpikir kritis untuk menanggapi berita mengenai kasus pelecehan seksual mahasiswa Fakultas Hukum UI di grup chat sebanyak 16 orang. Jadi saya akan menanggapi berita ini menggunakan kemampuan berpikir divergen maupun konvergen. Di video kali ini aku akan membahas satu kasus yang cukup viral dan jadi perhatian publik, yaitu kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Kasus ini mencuat setelah beredarnya tangkapan layar percakapan di sebuah grup chat yang isinya komentar-komentar bernuansa seksual, objektifikasi perempuan, dan candaan yang sebenarnya sangat-sangat sebenarnya tidak pantas. Yang membuat kasus ini semakin serius adalah karena yang terlibat bukan hanya 1-2 orang, tetapi ada sekitar 16 mahasiswa, bahkan beberapa di antaranya adalah orang-orang yang punya posisi penting di lingkungan kampus seperti pengurus organisasi, ketua angkatan, dan bahkan ada yang sedang menyalonkan diri menjadi ketua pelaksana kegiatan. Nah, dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa ini bukan sekedar masalah individu, tapi ada sesuatu yang lebih dalam, yaitu soal budaya, cara berpikir, dan juga lingkungan tersebut. Sebelum kita masuk ke analisis yang lebih jauh, aku mau mengajak kita semua untuk memahami dulu satu hal penting. Banyak orang masih berpikir kalau pelecehan seksual itu harus berbentuk tindakan fisik seperti menyentuh tubuh atau melakukan kekerasan secara langsung. Padahal kenyataannya pelecehan seksual itu bisa terjadi dalam banyak bentuk, dalam banyak hal, termasuk dalam bentuk verbal dan digital. Komentar yang bernuansa seksual juga, yang merendahkan ataupun yang menjadikan tubuh seseorang sebagai objek, itu sudah termasuk pelecehan begitu. Kemudian, dan yang sering jadi masalah adalah ketika hal seperti ini dibungkus dengan kata candaan. Sering banget kita dengar kalimat seperti, "Ah, cuma bercanda kok," atau "Jangan baper," gitu. Padahal yang menentukan itu bukan niat pelaku, tetapi bagaimana dampaknya terhadap orang yang menjadi sasaran. Kemudian kalau seseorang merasa tidak nyaman, merasa direndahkan, ataupun merasa dilecehkan, maka itu sudah cukup untuk disebut sebagai pelecehan, begitu. Terus, sekarang aku mau mengajak kita untuk melihat kasus ini dari berbagai sudut pandang. Kita mulai dari sudut pandang pelaku dulu. Kalau kita coba pahami, mungkin sebagian dari mereka tidak benar-benar sadar bahwa apa yang mereka sudah lakukan itu salah. Mereka mungkin menganggap itu sebagai humor atau sebagai cara untuk bercanda, ataupun bahkan sebagai cara untuk membangun kedekatan dalam kelompok. Ada juga kemungkinan mereka melakukan itu karena tekanan sosial, ingin diterima atau tidak mau dianggap beda dari yang lain begitu. Kemudian tapi justru disinilah masalahnya,
Ini menunjukkan bahwa ada rendahnya kesadaran, kurangnya empati, dan juga lemahnya kontrol diri. Mereka tidak berhenti untuk berpikir apakah ini pantas begitu, apakah ini menyakiti orang lain, atau bagaimana kalau saya yang diperlakukan seperti ini gitu. Sekarang kita lihat dari sudut pandang korban. Dampaknya itu tidak sederhana yang dibayangkan, tetapi korban bisa merasa malu, merasa tidak dihargai, bahkan merasa dirinya hanya dilihat sebagai objek saja gitu. Dalam jangka panjang ini bisa berdampak pada kesehatan mental gitu. Terus korban bisa mengalami kecemasan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial. Jadi dia tuh merasa kayak takut. Dan yang paling menjadikan adalah ketika korban merasa tidak aman di lingkungan kampusnya sendiri, padahal kampusnya seharusnya menjadi tempat yang aman ya untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi secara sehat gitu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi lingkungan sosialnya, ini juga sangat menarik. Kasus seperti ini jarang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya ada budaya yang mendukung, misalnya candaan-candaan serupa yang sudah dianggap biasa, tidak adanya teguran atau bahkan adanya dukungan dalam bentuk tawa. Ketika satu orang melakukan hal yang tidak pantas dan tidak ada yang menegur, maka itu akan dianggap sebagai normal-normal saja gitu. Dan ketika hal itu terus diulang-ulang, akhirnya menjadi budaya gitu, kebiasaan buruk yang gak seharusnya diulang-ulang. Sekarang kita masuk ke perspektif digital. Nah, di era sekarang banyak orang merasa bahwa grup chat adalah ruangan yang private sehingga mereka merasa bebas untuk mengatakan apa saja. Tapi padahal kenyataannya di ruangan digital itu tidak pernah benar-benar private. Apa yang kita tulis bisa tersebar kapan aja gitu dan bisa berdampak besar ke depannya. Selanjutnya, eh, lihat dari perspektif gendernya. Kasus ini menunjukkan bahwa objektifikasi terhadap perempuan masih sangat kuat. Perempuan seringkali dipandang dari segi fisik, bukan dari segi fisik saja, bukan sebagai individu yang utuh gitu. Ini adalah bagian dari budaya patriarki yang sudah lama ada, di mana perempuan sering ditempatkan sebagai objek, dan yang lebih berbahaya adalah ketika hal ini dianggap normal-normal saja dan tidak dipermasalahkan gitu. Sekarang inti masalahnya adalah dari semua yang tadi kita bahas, ada beberapa akar masalah utama. Yang pertama adalah krisis empati. Banyak orang tidak benar-benar memahami gitu bahwa kata-kata mereka itu bisa melukai orang lain, bisa menyakiti orang lain, bisa saja menyinggung orang lain. Nah, kemudian yang kedua, menormalisasi perilaku menyimpang. Candaan yang merendahkan dianggap biasa-biasa saja gitu, kayak normal-normal saja. Yang ketiga adalah kurangnya edukasi tentang konsen. Jadi banyak orang belum benar-benar memahami batasan dalam berinteraksi. Yang keempat adalah lingkungan yang permisif, tidak ada yang menegur sehingga perilaku itu terus terjadi.
terus-menerus. Dan yang terakhir adalah rasa aman semua di dunia digital. Padahal kenyataannya enggak, bisa saja salah seorang dari mereka itu ada yang membocorkan gitu seperti kasus ini. Kemudian kritik dari saya yang pertama kritik terhadap pelaku ya. Menurut aku ini bukan sekedar kesalahan biasa. Ini menunjukkan adanya kegagalan dalam memahami nilai dasar kemanusiaan. Kemudian apalagi mereka adalah mahasiswa hukum yang seharusnya mereka itu punya pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia, tentang keadilan, dan tentang etika begitu. Terus kemudian justru malah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan itu. Kemudian kedua, kritik terhadap lingkungan. Lingkungan yang membiarkan hal seperti ini terjadi juga karena punya andil. Kalau ada satu orang yang salah tapi yang lainnya diam, itu berarti ada pembiaraan gitu. Dan pembiaraan itu adalah bentuk persetujuan tidak langsung. Kemudian kritik terhadap sistem pendidikannya. Selama ini kita terlalu fokus gitu pada nilai akademik, IPK tinggi dianggap sukses, dianggap pintar, atau dan lain-lain sebagainya. Padahal karakter dan etika, adab juga sama pentingnya sebenarnya. Pendidikan harusnya tidak hanya mencerdaskan otak, tapi juga membentuk kepribadian gitu. Terus sekarang solusinya menurut aku yang pertama adalah kemampuan harus memberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu pelecehan seksual, apa itu konsen, dan bagaimana cara berinteraksi yang sehat gitu. Enggak melecehkan satu sama lain walaupun dibalik kata bercanda. Yang kedua adalah sistem pelaporan. Korban harus punya tempat yang aman untuk melapor tanpa takut dihakimi ataupun disalahkan gitu. Yang ketiga, penegakan aturan. Sanksi harus jelas dan tegas agar ada efek jerahnya gitu. Terus kemudian yang keempat adalah perubahan budaya. Ini memang tidak bisa instan, tapi harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, mulai dari tidak ikut tertawa, berani menegur, dan tidak ikut dalam perilaku yang salah, begitu. Yang kelima adalah literasi digital. Kita harus sadar bahwa apa yang kita tulis di dunia digital ini bisa berdampak besar dan tidak mudah dihapus. Yang namanya jejak digital itu mau selama apapun pasti bakal berjejak gitu, berbekas. Nah, sekarang aku mau kasih sedikit contoh sederhana supaya lebih relatable. Misalnya ada sekelompok orang di tongkrongan atau grup chat yang mulai bercanda tentang tubuh seseorang. Itu awalnya mungkin ringan ya, tapi lama-lama jadi semakin berani dan semakin tidak pantas. Kalau tidak ada yang menghentikan, itu akan terus-menerus dan terus berkembang gitu loh. Gitu-gitu terus. Dan orang yang jadi sasaran mungkin diam, tapi bukan berarti dia tidak merasa sakit hati atas perlakuan mereka, perkataan mereka gitu. Terus yang terakhir, aku mau refleksi sedikit tentang kasus ini.
mengingatkan kita bahwa menjadi mahasiswa itu bukan hanya soal pintar, akan tetapi juga soal bagaimana bersikap, bagaimana kita menghargai orang lain, terus bagaimana kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kalau orang yang terdidik saja masih bisa melakukan hal seperti itu, berarti ada yang perlu kita perbaiki bersama gitu. Kemudian sebagai penutup, aku ingin menegaskan bahwa pelecehan seksual dalam bentuk apapun tidak boleh dianggap sepele gitu. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita jadi generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga punya empati, punya etika, dan menghargai sesama gitu. Karena pada akhirnya kualitas kita sebagai manusia tidak hanya dilihat dari apa yang kita ketahui, tetapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain begitu. Begitu saja sih tanggapan dari saya mengenai kasus pelecehan seksual. Sebelum aku benar-benar menutup pembahasan ini, aku ingin menambahkan beberapa hal yang menurut aku sering terlewatkan ketika kita membahas kasus seperti ini. Yang pertama adalah soal tanggung jawab sebagai kaum intelektual, sebagai mahasiswa, apalagi di lingkungan kampus seperti Universitas Indonesia, kita sering dianggap sebagai kelompok yang memiliki pemikiran yang lebih maju, lebih kritis, dan lebih berpendidikan. Tapi kasus ini juga justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Artinya, gelar mahasiswa atau berada di kampus ternama tidak otomatis menjamin seseorang memiliki kesadaran moral yang tinggi. Disinilah pentingnya kita memahami bahwa intelektualitas itu tidak hanya soal pengetahuan, tapi juga soal sikap dan nilai. Kemudian, hal yang kedua yang ingin aku tekankan adalah tentang konsep bystander atau orang yang melihat tapi tidak bertindak. Dalam banyak kasus pelecehan, sebenarnya bukan hanya pelaku yang berperan, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Misalnya, dalam grup chat tersebut, pasti tidak semua anggota aktif melakukan pelecehan gitu. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ada yang menegur, apakah ada yang menghentikan, atau justru hanya diam? Diam dalam situasi seperti ini sebenarnya bukan posisi netral. Diam juga bisa berarti membiarkan salah satu alasan kenapa perilaku seperti ini terus terjadi gitu. Selanjutnya, aku juga ingin membahas soal bagaimana masyarakat sering merespon kasus seperti ini. Misalnya, tidak jarang fokusnya justru bergeser, bukannya membahas perilaku pelaku, tetapi malah mempertanyakan korban. Misalnya, kenapa korban tidak melawan, kenapa baru sekarang bicara, atau bahkan menyalahkan korban secara langsung. Padahal respon seperti ini justru memperparah keadaan. Korban jadi takut untuk berbicara dan pelaku merasa tidak sepenuhnya disalahkan. Kemudian, ini adalah pola yang harus dihentikan. Kita juga perlu melihat bahwa kasus ini bisa menjadi momentum perubahan. Artinya, jangan hanya berhenti pada kecaman atau hukum saja, tapi harus ada langkah nyata untuk memperbaiki sistem seperti itu. Misalnya,
kampus bisa mulai membuat program edukasi yang lebih serius, membuka ruang diskusi tentang isu gender, dan memastikan bahwa setiap mahasiswa memahami batasan dalam berinteraksi begitu. Aku juga ingin menekankan bahwa satu hal yang menurut aku sangat-sangat penting yaitu tentang bahasa. Iya, bahasa. Bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa juga mencerminkan cara berpikir. Ketika seseorang terbiasa menggunakan kata-kata yang merendahkan atau mengobjektifikasi orang lain, itu menunjukkan bagaimana cara dia memandang orang tersebut. Jadi perubahan harus dimulai dari hal-hal kecil, termasuk dari cara kita berbicara. Seringkali orang ikut-ikutan melakukan hal-hal yang salah karena takut dianggap tidak solid atau tidak asik, padahal justru dibutuhkan keberanian untuk mengatakan, "Ini tidak lucu, ini tidak pantas, ini harus dihentikan." Dan menurut aku itulah bentuk keberanian yang sebenarnya gitu. Kalau kita tertarik lebih luas lagi, kasus ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Kasus seperti ini juga bisa terjadi di mana saja, di kampus lain, di tempat kerja, bahkan di lingkungan pertemanan sehari-hari juga bisa saja terjadi gitu. Artinya ini adalah masalah sosial yang lebih besar. Dan kalau kita tidak mulai sadar dari sekarang, maka kasus seperti ini akan terus-menerus terus berulang. Yang terakhir, aku hmm, ingin mengajak kita semua untuk melakukan refleksi pribadi. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, apakah kita pernah ikut tertawa saat ada candaan yang merendahkan orang lain? Apakah kita pernah diam saat melihat sesuatu yang salah? Atau bahkan apakah kita pernah secara tidak sadar melakukan hal yang sama juga gitu? Kalau jawabannya iya, itu bukan berarti kita buruk, tetapi itu berarti kita punya kesempatan untuk berubah. Perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, dari hal-hal kecil, dari kita bicara, dari cara kita berpikir, dari cara kita memperlakukan orang lain. Kalau setiap individu mulai berubah, maka lingkungan juga akan ikut berubah. Kemudian eh, melalui kasus ini aku berharap kita semua bisa belajar bukan hanya untuk menghindari kesalahan, bukan hanya untuk menghindari kesalahan yang sama, tapi juga untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang tidak hanya cerdas tapi punya empati, punya adab, pribadi yang tidak hanya berani berbicara tapi juga berani bertindak benar. Kemudian aku ingin menegaskan bahwa pelecehan seksual dalam bentuk apapun bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh ataupun sepele. Ini adalah persoalan serius yang menyangkut martabat manusia, apalagi sebagai perempuan gitu. Dan sebagai generasi muda, kita punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih adil, dan lebih beradab. Kemudian di sisi hukum dan tanggung jawab sosial, karena menurut aku ini penting banget, apalagi konteksnya adalah mereka ini mahasiswa hukum gitu. Kalau kita lihat dalam konteks hukum di Indonesia, pelecehan seksual ini termasuk yang bersifat verbal dan berbasis elektronik sebenarnya sudah memiliki landasan hukum, misalnya dalam undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual ataupun tindakan yang merendahkan atau menyerang tubuh dan kehormatan seseorang secara seksual gitu, baik secara langsung maupun melalui media elektronik gitu, bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Artinya kasus ini seperti
tidak bisa dianggap ringan ataupun remeh karena sudah masuk ranah hukum, bukan sekedar etika atau norma sosial saja. Selain itu, jika dilakukan melalui media digital seperti grup chat, ini juga bisa berkaitan dengan aturan mengenai informasi transaksi elektronik, karena apa yang kita tulis di ruang digital itu bisa menjadi bukti, bisa disebarluaskan gitu, dan bisa berdampak luas. Jadi sebenarnya ruang digital itu bukan ruang bebas tanpa aturan ya, tapi tetap berada dalam koridor hukum. Nah, di sini pentingnya untuk kita sadari bahwa menjadi mahasiswa hukum itu bukan hanya belajar teori saja, tetapi juga bagaimana menerapkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Kasus ini juga berdampak dalam jangka panjang. Dari kasus seperti ini bukan hanya untuk korban, tetapi juga untuk pelaku. Banyak orang berpikir bahwa pelaku hanya akan menerima sanksi sesaat, padahal dampaknya bisa jauh lebih panjang, misalnya reputasi yang rusak, kesulitan dalam dunia kerja, dan stigma sosial yang melekat, apalagi di era digital ini. Jejak seperti ini bisa terus muncul kembali. Di sisi lain, korban juga bisa mengalami dampak jangka panjang yang serius, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara sosial. Korban bisa kehilangan rasa kepercayaan terhadap lingkungan, bahwa orang lain secara umum, dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dipulihkan gitu. Uh, Tentang pentingnya kepemimpinan yang berintegrasi, dalam kasus ini disebutkan bahwa beberapa pelaku adalah orang-orang yang memiliki posisi dalam organisasi. Ini sangat mengkhawatirkan, sangat dikhawatirkan gitu, karena pemimpin seharusnya menjadi contoh, bukan justru menjadi bagian dari masalah. Kalau orang yang punya posisi saja bisa melakukan hal seperti itu, maka nilai-nilai yang ada dalam organisasi tersebut patut dipertanyakan. Oleh karena itu, kedepannya kita perlu lebih selektif dalam memilih kepemimpinan, bukan hanya melihat kemampuan teknis atau popularitas saja, tetapi juga melihat karakter dan integrasinya. Karena pada akhirnya pemimpin itu akan mempengaruhi budaya dalam sekelompok, dalam budaya dalam kelompoknya gitu. Kemudian aku melihat peran media sosial dalam membentuk opini publik. Kasus ini bisa viral karena adanya penyebaran di media sosial. Di satu sisi ini sangat bagus karena bisa membuka fakta dan mendorong adanya tindakan gitu. Tapi di sisi lain kita juga harus berhenti agar tidak terjebak dalam budaya ataupun menghakimi tanpa memahami konteks secara utuh. Artinya kita harus tetap kritis tapi juga tetap adil, tidak langsung menyimpulkan, tetapi juga tidak menutup mata terhadap fakta gitu. Ini penting supaya kita tidak ikut memperkeruh situasi kemudian. Kita semua mari mulai membangun budaya saling menghargai dalam hal-hal kecil, misalnya menggunakan bahasa yang sopan, tidak menjadikan orang lain sebagai bahan candaan ataupun lelucon, dan menghargai batasan orang lain. Hal-hal kecil seperti ini juga kalau dilakukan secara konsisten bisa menciptakan perubahan yang sangat besar. Dan yang terakhir, bahwa perubahan itu tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak. Bukan hanya kampus, bukan hanya korban, dan bukan hanya pelaku, tetapi semua pihak punya peran. Mahasiswa, dosen, institusi, bahkan masyarakat luas juga. Kalau semua pihak mau bergerak bersama, maka kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lebih baik, lingkungan yang tidak mentoleransi pelecehan seksual, di lingkungan yang mendukung korban, dan lingkungan yang mendorong perubahan. Sebagai penutup diri juga seluruh pembahasan ini, aku ingin mengajak kita semua
untuk tidak melihat kasus ini sebagai berita yang lewat begitu saja. Kasus ini adalah menurut aku pengingat bahwa di balik status kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang berpendidikan, masih ada tanggung jawab besar yang harus kita jaga, yaitu menjaga sikap, etika, dan juga cara kita memperlakukan orang lain. Kita sering bangga dengan kecerdasan, dengan nilai orang lain, dengan prestasi orang lain, tapi pada akhirnya yang benar-benar menentukan kualitas kita sebagai manusia adalah bagaimana kita menghargai sesama gitu. Apakah kita menggunakan pengetahuan kita untuk kebaikan atau justru membiarkan diri kita terjebak dalam perilaku yang merendahkan orang lain gitu. Jadi melalui kasus ini kita belajar bahwa kata-kata itu punya kekuatan, bisa membangun tapi juga bisa menghancurkan. Jadi mari untuk memulai dari hal-hal sederhana terlebih dahulu. Berani berkata tidak pada candaan yang tidak pantas, berani menegur ketika melihat sesuatu yang salah, dan yang paling penting berani untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, dari sebelum-sebelumnya, karena perubahan sebesar itu tidak datang dari satu orang hebat, tetapi dari banyak orang yang mau berubah meskipun dimulai dari hal-hal kecil. Semoga apa yang aku bahas hari ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tapi juga menjadi refleksi dan langkah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.